Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kalau kita memperhatikan tentang perseteruan pernasaban yang terjadi di saat-saat sekarang ini, yang diakui atau tidak itu melibatkan orang-orang yang mungkin mereka memiliki nasab. Ada yang mengklaim dari keturunan Wali Songo atau ada yang mengklaim dari keturunan Ba'alawi. Lalu satu pihak mengatakan nasab pihak yang lain bermasalah. Sebetulnya perseteruan pernasaban antara dua kubu yang memang berkompetisi atau tidak sepaham itu sudah biasa. Bahkan ini terjadi dalam nasabnya Imam Syafi'i. Kita tahu Imam Syafi'i itu pengikutnya tidak searah dengan pengikut Imam Maliki. Artinya orang-orang bermadhab Malikiyah itu tidak sefaham dengan orang-orang bermadhab Syafi'iyah. Dan ternyata sudah direkam oleh ulama, dan kali ini juga membawa nama Fakhrul Razi, bahwa nasabnya Imam Syafi'i itu juga ada yang membatalkan, bahkan menuduh Imam Syafi'i itu bukan dari suku Quraisy, tapi dari keturunan kaum budak. Perhatikan, saya bacakan ceritanya. Ini ada dalam kitabnya Imam Fakhrul Razi yang berjudul Manaqibul Imami Asy-Syafi'i, atau kalau bahasa Indonesianya itu biografi Imam Syafi'i. Ada di halaman awal-awal, tepatnya halaman 15, Al-Babul Awal fi syarhi nasabihi wa dzikri ma yata'allaqu bihi. Bab pertama menjelaskan tentang nasabnya Imam Syafi'i dan hal-hal yang berkaitan dengan Imam Syafi'i. Kemudian Al-Maqamul Awal bagian pertama fi bayani kaunihi mutallabiyan min jihatil abi. Dalam rangka menjelaskan bahwasanya Imam Syafi'i itu adalah termasuk Bani Muthalib dari jalur bapaknya, berarti suku Quraisy. Perhatikan, saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna Syafi'i kana mutallabiyan min jihatil abi. Jadi Imam Syafi'i itu dari jalur bapaknya adalah suku Quraisy, Muthalib ya, Bani Muthalib. Kemudian wa Hasyimiyan, dan juga Bani Hashim min jihati ummahatil ajdad, dari jalur nenek-neneknya yang perempuan. Tetapi wa Asdiyan min jihati ummihi khosoh. Kalau ibunya langsung itu bukan Quraisy. Ya, perhatikan ya. Jadi bapaknya Imam Syafi'i itu Quraisy, nikah sama perempuan non Quraisy, berarti nasab yang di bawahnya. Lahirlah Imam Syafi'i. Maka ibunya berbeda, sukunya, bapaknya berbeda. Tetapi karena Imam Syafi'i itu ikut bapaknya, maka Imam Syafi'i disebutnya Quraisy. Maka nasabnya adalah fanaqulu, maka kami sebutkan annahu, bahwasanya Imam Syafi'i itu Abu Abdullah, adalah punya kunyah Abu Abdullah. Muhammad bin Idris, ya, jadi nama aslinya Muhammad, bapaknya namanya Idris, bin Al-Abbas, kemudian bin Utsman bin Syafi'. Jadi disebut Imam Syafi'i itu karena dari salah satu leluhurnya ada yang namanya Syafi'. Jadi kakek keberapa itu namanya Syafi'. Dan nama Syafi' ini yang dijadikan penisbatannya, sehingga disebutnya Imam Syafi'i. Kemudian bin Sa'ib, bin Ubaid, bin Abdi Yazid, bin Al-Muthalib, bin Abdi Manaf. Nah, di situ baru bersambung dengan Rasulullah. Wa nasabuhu yattasilu binasabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam indantihai ila Abdi Manaf. Maka di Abdu Manaf ini bertemu dengan Rasulullah. Berarti ke atasnya itu sudah sama. Artinya suku Quraisy. Sampai tembus ke Sayyidina Ismail, sampai ke Nabi Ibrahim. Itu satu jalur dengan Rasulullah. Kenapa? Karena jalurnya Abdu Manaf. Lalu kemudian di halaman berikutnya di kitab ini, di halaman 16 tepatnya, ada di situ saya baca wa ta'ana al-Jurjani wa huwa faqihun min fuqaha'i al-Hanafiyyati. Dan telah menyerang kepada nasab ini, ya menganulir, menganggap batal, itu namanya at-ta'nu ya. Siapa itu? Imam al-Jurjani. Siapa Imam al-Jurjani? Adalah ahli fikih dari kalangan madhab Hanafi. Fi hadan nasabi, di dalam nasab ini ya. Jadi menyerang kepada nasab ini. Waqala, dan Imam Al-Jurjani berkata, dia pakai tangan orang lain ya. Inna ashaba Malikin la yusallimuna anna nasab Syafi'i min Quraisyin, bal yaz'umuna anna Syafi'an kana maula li Abi Lahab. Pahit sekali ya.
Jadi kata Imam Al-Jurjani bahwasanya ashab Maliki atau ulama-ulama madhab Malikiyah itu tidak menerima atau tidak sepakat bahwasanya Imam Syafi'i itu adalah dari suku Quraisy. Bahkan ulama-ulama Malikiyah itu menyangka bahwa yang namanya Syafi'i, leluhurnya Imam Syafi'i, itu bukanlah orang Quraisy, akan tetapi budaknya atau pembantunya Abu Lahab. Fatolaba min Umar ayyaj'alahu min maula Quraisyin. Kemudian dia memohon kepada Sayyidina Umar untuk diterima sebagai budaknya atau sebagai pembantunya orang yang bersuku Quraisy. Famtana'ah. Sayyidina Umar menolak. Jadi budak, pembantulah gitu. Awalnya membantu Abu Lahab, lalu minta untuk membantu yang mungkin yang tidak jahat lah begitu ya. Sayyidina Umar menolak. Fatolaba min Utsmana, lalu memohon lagi kepada Sayyidina Utsman, dzalika, hal itu untuk dijadikan maula orang Quraisy itu. Fafa'ala, maka kemudian Sayyidina Utsman itu mengabulkan. Fa'ala hadat takriri, maka atas keputusan seperti ini yakunu Syafi'iyyu, ada Imam Syafi'i itu minal mawali, adalah dari turunan budak, la min Quraisyin, bukan dari suku Quraisy. Jadi dahsyat ya, dari suku Quraisy dicap bahkan bukan suku Quraisy tapi suku pembantu atau suku budak di situ ya. Kemudian wal jawabu, ini namanya yang nulis kitabnya madhab Syafi'i pasti membela. Maka jawaban atas hal itu, innalladzi dzakarahu hadzal jahilu, parah ya, sesungguhnya apa-apa yang telah disebut oleh si bodoh ini ya. Berarti Al-Jurjani di sini dianggap dicap sebagai si bodoh ya. Jadi biasa ya, kamu kalau akrab dengan pembacaan kitab di konfliknya, yang namanya konflik mau orang alim mau enggak itu bahasa tajam biasa. Jadi enggak usah baper. Si bodoh disebutnya di sini ya. Bahkan tidak cukup di situ, ada lagi at-ta'isu. At-ta'ish itu yang buruk ya, yang sakit atau buruk atau durjana lah bahasa kita ya. Al-muta'assib, yang fanatik buta. Batilun adalah salah atau batal ya. Wa yadullu alaihi wujuhun, dan menunjukkan atas kebatalan hal tersebut beberapa hal berikut. Nah, baru mulai diurai apa bantahan kepada ucapan Al-Jurjani itu, atau bantahan kepada orang-orang yang menyangka Syafi'i atau leluhurnya Imam Syafi'i itu bukan Quraisy tapi justru budak ya. Al-awwal, yang pertama, annahu qad tabata bitawaturi anna Syafi'iyah kana yaftahiru bihadan nasabi. Nah, jadi tidak disebut Syafi'i itu lahirnya siapa, enggak begitu di sini ternyata ya. Justru memakai syuhroh bahasanya. Kenapa? Karena yang pertama, ishtahara, sudah masyhur bahwa Syafi'i itu atau Imam Syafi'i itu membanggakan nasab ini. Jadi sejak Imam Syafi'i launching, sejak dikenal itu, sudah dikenal Imam Syafi'i itu memperkenalkan nasabnya sebagai Quraisy ya. Yaftahir itu berarti kan tidak menyembunyikan ya, tetapi bukan atas kebangga-banggaan, bukan, tetapi setidaknya tidak menyembunyikan tapi menampakkan nasab itu, berarti kan bangga, begitu, mensyukurilah ya. Wa sabata bitawaturi, dan itu terjadi secara mutawatir ya. Jadi yang pertama itu qad sabata bitawatur, sudah secara mutawatir ya. Semua orang sudah tahu kalau Imam Syafi'i itu ya menyatakan diri sebagai suku Quraisy ya. Kemudian wa sabata bitawaturi, yang kedua juga telah tertetapkan secara mutawatir annahu kana rajulan ya, bahwasanya Imam Syafi'i itu adalah rajulan adalah laki-laki mu'tabaron ya, yang diperhitungkan ya. Jadi laki-laki yang ada posisi lah gitu ya. Pendapat-pendapatnya itu diperhitungkan. Jadi kalau dalam fikih ada kaul mu'tabar, itu berarti kaum yang diperhitungkan, bukan dianggap tidak ada, begitu ya. Kemudian Rafi al-Qadari, yang sangat tinggi derajatnya. Kemudian aliyad darajati ya juga ya, sangat tinggi derajatnya. Yang pertama nilainya tinggi, sekarang derajatnya tinggi ya. Wa thabata bitawaturi, dan juga tertetapkan secara mutawatir anna aktsara ulama zamanihi, bahwasanya mayoritas dari ulama-ulama di zaman Imam Syafi'i kanu yahsudunahu. Nah, mereka itu hasud atau iri dengki kepada Imam Syafi'i. Jadi ini bukan bicara nasabnya malah bicara mereka dengki ya. Tidak bicara lahir tahun berapa, kitab ulama nasab mana yang menyebut, enggak begitu ternyata. Hanya mengangkat tema tawatur,
lalu klaim itu mereka hasud ya. Jadi agak masuk akal juga ya. Kemudian la siyama ashabu Malik. Tidak terkecuali juga ulama-ulama yang hasud itu adalah para pengikutnya Imam Malik. Wa ashabu Abi Hanifah, dan juga para pengikutnya Imam Abu Hanifah. Bisa babin, karena sebuah sebab, annahu bahwasanya Imam Syafi'i itu to'ana fi madhabihima, seringkali menyerang ya, atau menyalahkan madhabnya Imam Malik dan juga madhabnya Abu Hanifah. Wa bayyana dha'fa aqwalihima, dan juga menjelaskan kelemahan dari pendapat dua madhab itu atau dua imam tersebut. Jadi karena Imam Syafi'i sering menyerang pendapatnya, maka wajar mereka itu iri dan dengki sehingga menyerang Imam Syafi'i secara nasabnya. Ad hominem kalau bahasanya ya. Ya ini karena versi dari pengikut madhab Syafi'i, jadi mesti membela ya. Yang saya soroti justru kok membela nasabnya begitu ya, ditarik kepada arah-arah kenapa menyerang begitu ya. Bukan dipertegas lahirnya apa, tahun berapa dan sebagainya begitu ya. Kemudian Imam Fakhrul Razi meneruskan argumentasinya. Falau kana ma dzakarahu hadzal jahilu al muta'assibu sahihan, ya, mesti diulang-ulang ya. Dan kemudian seandainya yang disebutkan oleh si goblok dan fanatik buta ini adalah benar, lam tana'a fi majri al adati sukutuhum an dzikri dzalika ta'ni. Maka mestinya ya, secara kebiasaan mereka dari dulu itu akan terus menerus ya, imtana'a asukut, akan terus menerus atau tidak mungkin diam dalam rangka mencela hal ini. Jadi kata Ar-Razi ini seandainya itu memang benar gitu ya, Syafi'i itu bukan keturunan orang Quraisy, artinya nasabnya itu rendah gitu, dari jalur maula atau budak itu, mesti sejak awal mereka itu tidak akan mungkin berhenti imtana asukutuhum anitokni, terus akan ngoceh gitu, akan terus mencela, tidak mungkin berhenti begitu ya. Kemudian walau dzakaru dzalika tokna, seandainya memang sejak dulu mereka itu sudah terus menerus menyebut ya, serangan itu ya, artinya sudah biasa dari awal itu mencela nasabnya madhab Syafi'i atau Imam Syafi'i ya, lashtahara, maka mesti itu menjadi hal yang populer, viral begitu ya. Jadi logikanya mestinya kalau benar Imam Syafi'i itu adalah keturunan budak, bukan dari suku Quraisy, mesti sejak awal ini sudah sering disebut oleh mereka. Tidak mungkin mereka itu diam, karena mereka panas, madhabnya diserang ya, karena pertama kali kan madhab Abu Hanifah, kedua madhab Maliki, madhab Syafi'i ini kan yang ketiga, nyerang yang dua, mesti sejak pertama itu langsung dibicarakan ya. Karena Asy-Syafi'i itu hidup di abad kedua dan ketiga ya, lahir 150, wafat 200. Al-Jurjani ini lahirnya di abad kelima, tapi kok baru Al-Jurjani yang mengeluarkan bahasa bahwasanya Imam Syafi'i itu dianggap nasabnya bukan sebagai orang Quraisy. Kok enggak dari dulu serangan itu ya. Jadi begitu logikanya Fakhrul Razi itu ya. Karena kalau misalnya benar itu Syafi'i memang bukan dari suku Quraisy, mesti sejak awal-awal, artinya sudah sejak ulama yang bergaul dengan Imam Syafi'i itu, yang berdebat lah, yang dari madhab Hanafi, madhab Maliki, mestinya mereka yang sudah melontarkan itu dan tidak akan berhenti terus menerus ya. Kalau mereka tidak berhenti terus menerus, maka akan populer. Kenyataannya tidak populer isu ini begitu ya. Kemudian wala wasala ilal kulli, kelanjutannya ya. Maka misalnya sejak awal sudah dibicarakan, maka mesti populer dan akan mendengar semua, akan sampai pembicara ini kepada semua. Wahaitsu ya. Dan sekiranya lam yungkol an ahadin, ternyata tidak pernah dinukil dari seorang pun, minal ladina kanu, dari ulama-ulama yang ada, ulama itu muasirina, adalah membersamai secara waktu ya, li Syafi'i, kepada Imam Syafi'i, annahum, bahwasanya ulama-ulama itu baik dari pengikutnya madhab Syafi'i apalagi ya, seperti Al-Muzani, Al-Buwaiti, bahkan di sini kan ulamanya umum, termasuk dari pengikut-pengikut madhab Hanafi, pengikut madhab Hambali, madhab Maliki ya. Karena Imam Syafi'i itu misalnya berguru kepada muridnya Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syaibani, mesti juga berguru atau bertemu dengan pengikut atau murid-muridnya Imam Malik, kan begitu ya. Tetapi ternyata tidak ada satupun dari mereka, annahum, bahwa mereka qalu, berkata mereka itu, fi dzalika, di dalam hal tersebut, alias di dalam berkomentar di dalam nasab Imam Syafi'i gitu, apalagi mencela begitu ya.
Alimna, maka kami menjadi tahu, anna hadat to'nah batilun, bahwasanya serangan ini batal, munculnya belakangan. Ya kamu compare lah dengan Ba'alawi, ada kemiripan atau tidak. Saya bacakan sejarahnya. Jadi awal-awal ketika Imam Syafi'i itu masih hidup bersama ulama-ulama yang bersetegang dengan Imam Syafi'i, yang mereka juga hasut mungkin, tapi mereka satu pun tidak ada yang mengatakan hal buruk tentang nasab Imam Syafi'i. Tidak ada yang menolak Imam Syafi'i itu sebagai Quraisy. Seandainya memang benar Imam Syafi'i bukan Quraisy, mesti sejak awal itu sudah diserang. Dan kalau serangannya terjadi sejak awal, mesti sudah viral, mesti sudah sampai kepada kita secara berita masyhur, istaharah ya. Tetapi ternyata tidak. Bahkan dari sisi tidak ada satupun ulama-ulama mereka yang bergaul dengan Imam Syafi'i itu yang berbicara tentang hal ini. Maka dari sisi itu kami bisa tahu, kata Ar-Razi itu, bahwasanya dugaan itu adalah batal. Artinya ini muncul belakangan saja. Minal muta'assib al-jahil at-ta'ish, dari orang fanatik buta, bodoh dan buruk. Nah, itu ucapan Ar-Razi. Ya kita tidak perlu perbiasalah. Namanya orang bersetegang mesti bahasanya kasar. Ini selevel ulama ya. Walaupun saya tidak mengajari kamu maki-maki ya. Ini yang memaki ulama, yang dimaki ulama. Ya seimbang lah. Kalau kamu yang memaki ulama, kamu siapa? Allahumma tindah hadasabil.